Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pencinta fisika. Kali ini kita akan belajar materi teknologi digital. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, yuk kita simak sama-sama videonya. Jadi, sebelum kita mencangkup lebih dalam materinya, kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa sih pengertian dari teknologi digital? Jadi, teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem perhitungan sangat cepat yang berproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Contohnya teknologi digital seperti smartphone, televisi pintar, tablet, laptop, radio, dan lain-lain sebagainya. Yang sekarang yaitu pengertian teknologi analog. Teknologi analog adalah merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi sebelum perkembangannya teknologi digital. Jadi, pada dasarnya, analog merupakan perkembangan teknologi yang masih menggunakan sistem yang manual. Dalam artian, belum sepenuhnya dapat bekerja secara otomatis seperti pada teknologi digital. Teknologi analog pada dasarnya hanyalah alat yang sederhana dengan program yang tertentu saja. Contohnya seperti radio analog, telepon, remote TV, pengukur tekanan, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbedaan antara teknologi digital dan teknologi analog. Jadi teknologi digital sistemnya itu sudah bekerja secara otomatis. Alatnya canggih, memiliki perhitungan yang sangat akurat dan jarang membuat kesalahan. Efisien untuk data, memiliki kecepatan cahaya dalam pengiriman data. Sedangkan teknologi analog itu masih menggunakan sistem manual atau menggunakan tenaga manusia. Alatnya sangatlah sederhana. Peluang terjadinya salah perhitungan atau kesalahan cukup besar. Sangat tidak efisien untuk data, kecepatan pengirim data juga lambat. Selanjutnya yaitu penyimpanan data digital. Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit ataupun angka. Memori internal. Penyimpanan internal dapat dikatakan sebagai memori utama perangkat. Salah satu jenisnya yang pertama yaitu Random Access Memory ataupun disingkat dengan RAM. Yang kedua yaitu Write Only Memory ataupun disingkat dengan ROM. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Penyimpanan eksternal adalah bentuk memori berupa perangkat keras. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Jenis-jenis memori eksternal pada komputer antara lain yaitu flash disk, hard disk drive, compact disk, DVD, memori CD, disket, pita magnetik, penyimpanan awan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu transmisi data. Sistem angka desimal hanya memiliki 10 digit dari 0 hingga 9 setiap angka, mewakili dengan 0 sampai 9 dalam sistem angka ini. Basis sistem angka desimal adalah 10 karena hanya memiliki 10 digit. Nah, di sini kita menggunakan contoh konversi bilangan desimal ke biner. Jadi contohnya ketika konversikan bilangan desimal nilai 50 menjadi bilangan biner. Tata caranya seperti berikut. Masing-masing angka itu dibagi menjadi 2 dan hasil pembagian angka tadi disusun dari 010011. Dan selanjutnya kita ambil dari bawah karena di sini kita menggunakan kata angka yang lebih kecil dari hasil pembagiannya, yaitu kita ambil dari bawah disusun 110010. Selanjutnya bilangan biner. Jadi bilangan biner adalah suatu sistem penulisan angka dengan menggunakan 2 lambang, yaitu 0 dan 1. Prinsip dari sistem bilangan biner adalah cuma punya 2 simbol. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu 0 dan 1. Tidak ada satu simbol yang mewakili bilangan 2. Ketika ada 2 adalah gabungan 1 dan 0, sehingga angka 2 bila kita tulis dalam biner menjadi 10. Dan digit pada bilangan biner disebut dengan binary digit yang sering disingkat dengan bit. Selanjutnya yaitu bilangan oktal. Bilangan oktal adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8 angka. Simbol yang digunakan pada sistem bilangan ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, contoh konversi bilangan oktal ke desimal seperti berikut. Jadi ada angka 245. Sama dengan kita masukkan angka 2 dikalikan dengan 8 pangkat 2 dan ditambah 4 kali 8 pangkat 1 ditambah lagi dengan 5 kali 8 pangkat 0 berturut-turut ya, dari 8 pangkat 2, 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 0. Nah, dan selanjutnya yaitu
Hasil perpangkatan dari angka 8 pangkat 2 itu menghasilkan angka 64. Ditambah lagi dengan 8 pangkat 1 menghasilkan angka 8, dan 8 pangkat 0 itu akan menghasilkan angka 1. Dituliskan, nah selanjutnya yaitu hasil perkaliannya. 2 dikali 64 sama dengan 128, dan ditambah lagi dari 4 dikali 8 itu menghasilkan angka 32, 5 kali 1 yaitu 5. Nah, setelah itu ditambahkan dan menghasilkan angka 165. Itulah hasil dari konversi bilangan oktal. Selanjutnya itu mengubah konversi bilangan desimal ke oktal serta konversi bilangan oktal ke biner. Jadi ini menggunakan cara yang sama ya teman-teman, yang sudah saya jelaskan dari awal. Ini menggunakan cara yang sama. Bilangan heksadesimal merupakan bilangan yang memiliki 16 basis. Simbol-simbol itu mulai dari 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Jadi cara-caranya seperti berikut. Jadi langsung saja dimasukkan dari angka 7 dikali 16 pangkat 1 ditambah 7 dikali 16 pangkat 0. Masing-masing hasil dari 16 pangkat 1 itu 16, 16 pangkat 0 itu 1, dan masing-masing itu dikali dengan 7. Dan mendapatkan hasil 112 ditambah 7 sama dengan 119. Itulah hasilnya. Yaitu konversi bilangan desimal ke heksadesimal sebagai berikut. Jadi di angka 32 itu dibagi dengan angka 16 sama dengan 2 bersisakan 0. Nah, 2-nya diturunkan terus dibagi lagi dengan angka 16 sama dengan 0 bersisakan 2. Jadi kita bacanya itu dari bawah ke atas teman-teman. Jadi bisa dituliskan dengan angka 20. Yaitu kelebihan dari teknologi digital. Jadi antara lain yang pertama yaitu keutuhan data pada saat proses transmisi, pada saat informasi dipancarkan dalam bentuk sinyal digital. Walaupun telah menempuh jarak yang cukup jauh, keutuhan data tetap terjaga. Dan selanjutnya yaitu sinyal digital akan mengalami regenerasi, sinyal-sinyal yang rusak akan diganti oleh sinyal yang baru. Dan selanjutnya yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk ataupun noise. Selanjutnya yaitu media transmisi data. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data, sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima tersebut. Media transmisi data dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi berkabel dan media transmisi nirkabel. Selanjutnya kita sudah masuk ke contoh soal, latihan soal ya. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah merupakan alat penyimpan data yang disebut sebagai, jadi kalau misalnya dilihat dari gambarnya, itu sudah pasti kita sudah tahu teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah flash disk. Baik, jadi di sini contoh soal yang kedua, yaitu bilangan biner 0001111 ekuivalen dengan bilangan desimal. Jadi diketahui binernya sudah dapat ya teman-teman. Nah, sedangkan yang ditanyakan di sini yaitu desimalnya. Jadi kita cari tuh. Jadi berurutannya dari 0001111 berurutan dan seterusnya. Nah, terus dimasukkan 0 dikali 2 pangkat 7 ditambah 0 kali 2 pangkat 6 ditambah 0 kali 2 pangkat 5 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah lagi 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya di sini kita ambil hasil dari nilai perpangkatannya, dari pangkat 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, dan seterusnya ke bawah. Karena di sini perkaliannya bersangkut dengan 0, apapun yang dikalikan dengan 0 itu pasti akan menghasilkan angka 0 juga. Jadi di sini setelah dikalikan dengan 1 akan menghasilkan dari angka 16, 8, 4, 2, 1. Dan selanjutnya itu ditambahkan semuanya dan bertotal 31. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga, yaitu bilangan 1.110 biner identik dengan titik-titik dalam sistem desimal. Jadi diketahui dulu binernya sudah kita dapat. Ditanyakan ini sama desimalnya seperti contoh soal yang kedua tadi, yang ditanyakan itu desimalnya juga. Jadi jawabannya itu seperti berikut. Jadi dimasukkan satu persatu seperti tadi. 1 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya hasil dari perpangkatan 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 1 itu 2, 2
2 pangkat 0 itu 0. Nah, setelah itu dijumlahkan, ditambahkan, dan akan menghasilkan nilai 14. Maka itulah jawabannya C. Soal yang terakhir yaitu bilangan 17 dalam sistem desimal indentil dengan bilangan biner berikut. Nah, di sini diketahui desimalnya, yang ditanyakan ini binernya. Jadi kebalik ya dari soal-soal yang sebelumnya. Jadi kebalikannya. Jadi dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Jadi sama dimasukkan juga tuh. Tapi kita coba dulu dengan pilihan yang A ini dari 10001. Coba-coba kita masukkan 1 dikali 2 pangkat 4, terus ditambah 0 kali 2 pangkat 3, ditambah lagi 0 kali 2 pangkat 2, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Dan masing-masing itu menghasilkan nilai yang sama. Ternyata cocok dari jawaban biner ke hasilnya. Jadi maka itulah jawabannya 10001 A. Oke, itulah tadi pembahasan materi kita tentang materi teknologi digital. Jadi saya akhiri pembahasan hari ini. Wassalamualaikum.